Bersama Sir Samuel, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Satuan waktu yang umumnya digunakan untuk menyatakan lama perjalanan itu adalah jam, menit, dan detik ya. Ya misalnya kamu berjumpa dengan keluargamu, kamu bilang berapa lama perjalanannya, nanti mereka pasti bilang sekian jam atau sekian menit aja kok. Malah ada juga kalau terlalu dekat 10 detik sampai. Nah seperti itu contohnya. Jadi yang paling sering digunakan itu seperti itu. Untuk memudahkan mengkonversi satuan dari waktu ke yang lainnya, misalnya dari jam ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke detik, dari detik ke jam, dari menit ke detik, dan begitu sebaliknya, ya kita bisa gunakan ini. Tapi saya akan beri tabel tambahan di sini ya. Ada konversi lainnya, yaitu satu hari itu 24 jam, satu minggu 7 hari, tentu sudah tahu semua. Satu bulan di sini kita hitung 30 hari, nyataannya itu satu bulan ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 30 hari, tapi biasanya kalau dalam perhitungan itu biasanya satu bulan 30 hari digunakan. Kemudian satu bulan itu umumnya 4 minggu, walaupun ya ada yang 5 minggu. Satu tahun 12 bulan kalau itu pasti. Satu tahun 52 minggu ini juga pasti. Satu tahun 365, walaupun ada juga yang tidak seperti itu, misalnya tahun. Kemudian satu lustrum itu 5 tahun ya, satu windu itu 8 tahun, satu dasawarsa 10 tahun, dan satu dekade itu sama dengan satu dasawarsa tahun juga. Nah ini pasti anak-anak udah tahu ya tabel ini, jam 60 menit ya. Ya 1 menit tinggal dibalik 1/60 jam. 1 jam 3600 detik, tinggalkan 1 detik 1/3600 jam, 1 menit 60 detik, dan 1 detik 1/60 menit tinggal dibalik. Ini wajib dihafal. Ini mungkin karena minggu depan kita mungkin akan mengambil tes lisan tentang satuan jarak. Mungkin ini minggu berikutnya saya akan ambil tes lisan tentang satuan waktu ini ya. Silahkan dihafal, minggu saya akan buat tes lisannya. Semakin banyak kamu hafal tentu nilainya semakin baik, tapi kalau semakin sedikit ya nilainya tahu sendiri akibatnya ya. Langsung saja ke contoh soal konversinya. Kita menuju contoh nomor 1. Oke. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Oke. 1/4 jam. 1/4 jam sama dengan titik. Tadi kita tahu bahwa 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 1/4 jam itu tentu 1/4 dikali dengan 60 menit. Tuh, oke. Berarti ini 60/4 menit. Oke, 60 dibagi 4 tentu ya. Seperti ini. Ini 1, ini 4, ini 2, ini 5, 10 dan habis 15 menit. Ini kalau orang-orang yang orang-orang dewasa ini sudah sangat hafal bahwa 1/4 jam itu 15 menit ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini ya mereka pasti menjawab dengan mudah. Kita lanjut nomor 2. 2,5 menit sama dengan titik-titik detik. Oke. Ini sama dikalikan juga 2,5 menit. 1 menit itu 60 detik, berarti dikali dengan 60 detik. Sama dengan, kita coba kali, ini 1 desimal ya, nanti hasilnya pasti 1 desimal. 25 kali 60. Oke. 0, 6 kali 5 30, 6 kali 2 12, 15 tambah 3 tadi ya. Ini 0051. Oke, berarti 1500. Komanya 1 desimal, berarti ini 150 detik. Oke, kalau di belakang koma 0 tidak perlu dituliskan, kecuali kalau ada di belakang koma ada 0 ya. Kalau di belakang koma ada angka lain ya kita tuliskan seperti itu. Kita lanjutkan nomor 3. 15 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, satu sama dengan 15 dikali per 60 jam. 11 per 60. Ini bisa sama-sama bagi 15 ya. Oke, 15 bagi 15 ya 1, 60 bagi 15 4, seperempat jam.
seperempat jam itu kalau kamu buat menjadi pecahan desimal, mana tahu dibuat pecahan desimal gitu ya, mana tahu. Tinggal 1 dibagi 4, 0, ini kalau 0,10 ya, ini 2, 8, 2, ini 5, 20 dan habis, atau sama dengan 0,25 jam. Oke, boleh seperempat jam, boleh 0,25 jam. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik jam. Ini diubah menjadi jam itu ya, 1 jamnya tidak usah diubah, 20 menitnya saja yang diubah ya. 1 jam ditambah 20 menit. Oke, seperti itu. Kita ubah 20 menit menjadi jam. Berarti 20 menit itu sama dengan 20 dikali 1/60 jam. Ini tentu nolnya habis. Tinggal 2/6 jam. Ini sama-sama bagi 2. Berarti sama dengan 1/3 jam. Berarti ini sama dengan 1 jam ditambah 1/3 jam. Sama dengan 1/3 jam. Sama-sama ditambah kan gampang, 1/3 jam ya. 1/3. Oke, kemudian nomor 5. 3,5 abad sama dengan titik. Nah, ini kita gunakan abad ya. Kita tahu bahwa 1 abad itu 100 tahun, maka kalau 3,5 abad itu sama dengan 1/2 dikali dengan 100 tahun. Sama dengan, ini kita ubah menjadi pecahan biasa juga boleh ya. Nanti saya akan berikan cara kedua. Ini 3 kali 2, 6 tambah 1 ya, 7/2 ya. 7/2 dikali 100 tahun. Ini tentu habis, karena atas sama bawah bisa dicoret seperti itu, tinggal 50. 7 kali 50 tahun. 7 kali 5, 35 ya. Nolnya ada 1, 350 tahun. Atau ini saya buat cara kedua. Ini juga boleh, ini 3,5 itu berarti 3 ditambah 1/2 dikali 100. Ini kalikan seperti ini kalikan seperti ini, kali. Sama dengan 3 kali 100 ya 300 ditambah setengah kali 100 ya ini ya, ini kan kita kaliin. Nah, setengah kali 100, setengahnya 150. Berarti 300 tambah 50, 350 tahun. Oke, boleh menggunakan cara yang mana. Jadi kalau ada seperti ini, perkaliannya itu ini serba kali. Kalinya ini dulu 3 dulu kali 100, kemudian setengah kali 100. Seperti itu ya. Oke, kalau kamu anak olimpiade pasti sudah pernah belajar seperti ini. Berarti seperti itu. Kita tadi sudah belajar tentang konversi waktu yang kecil-kecil seperti jam, menit, kemudian yang besar-besar ya seperti minggu, bulan, tahun sampai abad seperti itu ya. Ingat, kamu hafalkan baik-baik. Kemungkinan 2 minggu setelah ini Sera akan tes lisan, Sera ambil nilai tes lisanmu ya. Demikian pada hari ini ya, harapan Sera anak-anak semakin mengerti dan mendengar materi-materi yang sudah saya berikan, supaya kelak di kelas 6 mana tuh ada ujian nasional, kamu sudah tidak terlalu kaku lagi untuk mengerjakannya. Walaupun saat ini kita masih pandemi corona ya, tetap semangat belajar, lihat ke masa depanmu, supaya semoga dengan kamu semangat, kamu semakin pintar dan kamu bisa berhasil. Oke anak-anak, see you next time and God bless you my students.